Nimas Rara Santang adalah putri dari Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata, Raja di Pakuan Pajajaran dari istrinya Nyai Subang Larang. Beliau anak kedua dari 3 bersaudara dengan kakak Pangeran Walang Sungsang dan adik Raja Sangara. Dari beberapa naskah dan cerita babat menceritakan tentang kisah perjalanan kedua anak Prabu Siliwangi, yakni Pangeran Walang Sungsang dan Nimas Rara Santang. Putra-putri Prabu Siliwangi tersebut dikisahkan keluar dari istana kerajaan untuk mengembara mencari guru dan memperdalam ajaran Islam. Sebagaimana diceritakan di video sebelumnya tentang perjalanan spiritual Pangeran Walang Sungsang hingga ia mendirikan Kesultanan Cirebon. Dari kisah tersebut terdapat keterkaitan erat dengan kisah Nimas Rara Santang. Namun kisah Nimas Rara Santang dalam video tersebut tidak diceritakan secara lengkap. Perjalanan spiritual dan keluarnya Nimas Rara Santang dari Istana Pakuan Pajajaran bermula dari perginya sang kakak Pangeran Walang Sungsang yang sudah terlebih dahulu meninggalkan istana. Kepergian Pangeran Walang Sungsang membuat Nimas Rara Santang sedih dan berniat untuk menyusul dan mengikuti jejak kakaknya. Dengan dibekali keyakinan dan tekad yang sangat kuat, akhirnya Nimas Rara Santang pun memutuskan keluar dari istana menyusul kakaknya. Dalam perjalanannya, Nimas Rara Santang yang tidak mengetahui kemana perginya Pangeran Walang Sungsang, ia pun kebingungan dan tidak tahu harus kemana. Yang ia tahu dalam benaknya hanya mencari sang kakak yang sedang mengembara. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, sampai pada akhirnya ia bertemu dengan bibinya Nyi Endang Sakati. Nimas Rara Santang yang pada saat itu dalam kondisi yang kurang baik karena di tengah perjalanannya ia sempat terjatuh karena kakinya tersangkut jalaran akar di tengah hutan. Kepada Nyi Endang Sakati, Nimas Rara Santang menyampaikan bahwa dirinya sedang mencari kakaknya Walang Sungsang yang sedang berkelana mencari ajaran agama Nabi. Nyi Endang Sakati pun tidak mengetahui perihal ajaran Nabi yang disampaikan keponakannya. Sembari mengobati Nimas Rara Santang, Nyi Endang Sakati menyarankan untuk pergi ke tempat seorang resi yang bernama Ki Danwarsi. Setelah kondisi tubuh Nimas Rara Santang membaik, ia pun pamit kepada bibinya untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, Nyi Endang Sakati memberikan sebuah baju pusaka yang jika digunakan dapat berjalan dengan cepat secepat kilat. Setelah menerima pusaka tersebut, Nimas Rara Santang diberi nama Dewi Hatip oleh bibinya. Perjalanan pun dilanjutkan dengan tujuan untuk menemui sang resi Ki Danwarsi. Di tengah perjalanan di Gunung Cilibung, Nimas Rara Santang bertemu dengan seorang petapa. Kemudian ia pun langsung mengutarakan maksud pengembaraannya. Lagi-lagi apa yang ditanyakan mengenai ajaran Nabi tidak diketahui. Namun sang petapa yang kala itu melihat Nimas Rara Santang, ia memiliki keyakinan bahwa Nimas Rara Santang seorang keturunan raja dan wanita baik yang kelak akan melahirkan keturunan orang-orang hebat yang akan berpengaruh di negeri ini. Hal itu pun kemudian diutarakannya kepada Nimas Rara Santang. Setelah mendengar itu, kemudian Nimas Rara Santang meminta petunjuk dan restu untuk melanjutkan pengembaraannya. Sang petapa memerintahkan untuk pergi ke arah Gunung Merapi. Kelak dalam perjalanan akan menemukan apa yang dicari selama ini. Seraya memberikan doa dan restu, sang petapa kemudian memberi nama Dewi Angling kepada Nimas Rara Santang. Sesuai dengan petunjuk dari sang petapa, benar saja di tengah perjalanan Nyai Rara Santang berhasil menemukan padepokan Ki Danwarsi yang merupakan tempat kakaknya berada. Akhirnya pertemuan dua saudara terjadi di kediaman Ki Danwarsi. Setelah pertemuan itu, kemudian Pangeran Walang Sungsang melanjutkan pengembaraannya bersama Nimas Rara Santang dan putri Ki Danwarsi yang telah ia nikahi. Setelah melewati berbagai rintangan dan halangan, perjalanan ketiga pengembara itu terhenti di Gunung Amparan Jati, tempatnya Syekh Datu Kafi. Di Amparan Jati mereka dididik ilmu ajaran Islam dari syariat hingga ma'rifat. Setelah dirasa lengkap ilmu yang diajarkan oleh Syekh Datu Kafi, Pangeran Walang Sungsang dan Nimas Rara Santang diperintahkan untuk menyempurnakan ilmu agamanya dengan pergi berhaji ke tanah Arab. Dikisahkan di bagian negara Mesir terdapat seorang raja yang bernama Syarif Abdullah.
Kala itu sang raja tengah bersedih karena kehilangan istri yang sangat ia cintai. Dengan kesedihan yang begitu dalam, sang raja pun memerintahkan patinya untuk mencari wanita yang sangat mirip dengan mendiang istrinya. Atas perintah raja, sang pati pun langsung bergerak menjalankan tugasnya. Di tengah pencariannya, kemudian sang pati bertemu dengan seorang ulama yang bernama Syekh Bayan. Beliau merupakan kerabat dari Syekh Datuk Kafi yang diamanati untuk menerima kedatangan Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang di tanah Arab. Sang pati yang kala itu melihat sosok Nyimas Rara Santang di tempat Syekh Bayan, seketika ia pun kaget. Ternyata paras cantik Nyimas Rara Santang sangat mirip dengan mendiang istri sang raja. Dengan sangat gembira, ia pun mengutarakan maksud dan tugasnya kepada Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang kemudian menyerahkan keputusan itu kepada Pangeran Walang Sungsang dan Syekh Bayan. Pangeran Walang Sungsang dan Syekh Bayan tentu saja tidak keberatan dan mengizinkan Nyimas Rara Santang untuk dipersunting sang raja. Dan ketika Pangeran Walang Sungsang menanyakan hal itu, Nyimas Rara Santang pun setuju dan bersedia menjadi permaisuri raja. Ketika menjadi permaisuri, diceritakan Nyimas Rara Santang masih terlihat lugu dan malu-malu. Yang terkesan ia takut kepada suaminya yang merupakan seorang raja besar. Sang raja yang merasa bingung kemudian ia pun berdoa agar segera dibukakan hati Nyimas Rara Santang untuknya. Lalu datanglah seekor burung besar menemui Nyimas Rara Santang. Konon burung tersebut datang dari surga yang mengabarkan kepada Nyimas Rara Santang untuk jangan lagi takut kepada raja dan mau mengabdi kepada suaminya, karena raja dan suaminya itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sang burung juga menyampaikan kepada Nyimas Rara Santang untuk meminta 2 anak laki-laki kembar kepada sang raja, yang kelak anak-anak tersebut menjadi raja yang kuat dan membawa kebaikan agama Islam. Setelah didatangi burung dari surga tersebut, sikap Nyimas Rara Santang pun jauh lebih baik dan tidak canggung lagi terhadap raja. Ia menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan anak laki-laki kembar kepada raja sesuai dengan pesan yang ia terima dari sang burung. Saat usia kandungan Nyimas Rara Santang menginjak 7 bulan, sang raja izin pergi untuk tugas kerajaan sekaligus menengok kerabatnya di negara Rum. Dalam kepergiannya meninggalkan istana, sang raja pun meninggal. Nyimas Rara Santang menerima kabar meninggalnya raja dari surat yang dibawa oleh salah satu utusan dari negara Rum. Luka mendalam menyelimuti Nyimas Rara Santang yang pada saat itu tengah mengandung besar. Tak lama kemudian kesedihannya terobati dengan lahirnya 2 anak laki-laki kembar yang bercahaya laksana bulan. Kedua putra tersebut diberi nama Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Kedua putra Nyimas Rara Santang tersebut tumbuh menjadi anak cerdas dan menguasai ilmu agama dengan baik. Kelak di kemudian hari, kedua putra tersebut menjadi seorang raja besar yang berpengaruh dalam tegaknya agama Islam.